Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya akan bahas soal-soal penilaian tengah semester 1 atau PAT 1 yang meliputi sifat koligatif, reaksi redox, sel volta, dan elektrolisis. Ini kan soalnya banyak ya, jadi saya bagi dua ya, part 1 dengan part 2. Nah, gimana gimana penyelesaian ataupun pembahasan dari tiap soalnya? Yuk langsung aja saya mulai ya. Oke, soal nomor 1 ini tentang fraksi mol. Fraksi mol benzena C6H6 dan toluena C7H8 dalam larutan yang dibuat dari 600 gram benzena dan 400 gram toluena berturut-turut adalah, yang ditanya fraksi mol ya. Fraksi mol adalah perbandingan dari molnya, mol zat dibagi dengan mol total ya. Oke, jadi namanya fraksi mol, langkah pertama yang kita lakukan ya kita cari mol. Mol si C6H6 dan molnya si C7H8. Ingat ya cara cari mol. Bandingkan saja massa dibagi dengan MR-nya. Ini juga sama ya. Massa dibagi MR. Oke, nah C6H6 MR-nya kita belum ada. Kan C itu satunya 6. C itu satunya 12. Kalau ada 6 berarti 72. H-nya itu 1 kali 6 berarti 6 ya. 78. Sedangkan C7H8 12 kali 7 84 tambah 8 ya. Berarti ini 92. Udah tinggal masukin. Si C6H6 si benzena adalah 600 gram. Dibagi MR-nya 78. Ini dapat sekitar 7,69 mol. Sedangkan si toluena ini 400 dibagi dengan 92. Molnya sekitar 4,348 mol. Kalau sudah masing-masing molnya ketemu, maka kita masuk fraksi mol. Ini kita fraksi mol si C6H6 dulu ya. Nih cara carinya, berarti molnya dia dibagi mol total. Si C6H6 ditambahkan mol si C7H8. Udah tinggal masukkan angkanya yang tadi kita sudah hitung. C6H6 itu 7,69 mol. Dibagi dengan 7,69 ditambah 4,348. Nah, ini dapat saya hitung sekitar 0,638. Bulatin aja ya, 0,64. Ini C6H6 fraksi molnya. Ingat fraksi mol itu kan totalnya 1. Jadi kalau 1 udah ketemu, maka fraksi mol untuk C7H8 ini 1 dikurang fraksi mol si C6H6. Jadi nggak usah ngitung kayak di atas lagi. 1 kurang 0,64. Berarti 0,36 ya. Maka berturut-turut 0,64 dengan 0,36. Opsi yang tepatnya adalah yang bola ya, yang B. Gitu ya cara menentukan fraksi mol. Lanjut soal nomor 2. Jika tekanan uap jenuh air pada suhu ruang 105 mmHg, tekanan uap jenuh larutan NaOH 10% pada suhu tersebut berapa? Oke. Nah, jadi yang 105 mmHg itu adalah P ya, P0 sorry. P0 itu 105 mmHg. Nah, itu NaOH-nya itu kita harus breakdown juga ya, kita harus bongkar dia. Jadi anggap aja larutannya 100 gram larutan NaOH-nya. Jadi kalau katanya NaOH 10%, artinya NaOH-nya 10 per 100 kali 100 gram. 10 gram.
Maka pasti kan larutan ya. Jadi ada zat terlarut dan ada pelarutnya. Pelarutnya kan air, H2O. Maka ini tinggal 100 kurang 10 kan. 90 gram. Jadi inilah komposisi NaOH dan air pada NaOH 10% ini. Ingat, NaOH itu elektrolit, jadi kita ionkan Na plus tambah OH-. Jadi jumlah N-nya ada 2 ya, ionnya. N-nya sama dengan 2. Elektrolit kuat, jadi alfanya sama dengan 1. Jadi kalau elektrolit kuat, alfa 1, maka I-nya, faktor Van Hoff-nya itu sesuai dengan jumlah N-nya. Oke, yang belum apa nih ya? Kita cari dulu mol masing-masing ya. Mol dari NaOH ya seperti biasa ya, massa dibagi mR-nya. Masanya tadi 10 gram. MR-nya NaOH itu NaOH 23 16 1 40 ya. 0,25 mol. Lalu air ini terlarut ya, baru molnya H2O air. H2O itu pelarutnya ya. Itu sama ya, massa per mR, massanya air tadi kan 90. MR-nya H2O 18 ya. 5 mol. Beres kan? Tinggal masuk apa yang dia minta, tekanan uap jenuh P. P itu adalah sama dengan P0 dikali X pel, fraksi mol pelarut. Kalau kita bongkar, P0 kali X pel itu kita bongkar jadi N pel bagi N pel tambah enter. Tapi jangan lupa dikali I di sini, faktor Van Hoff, karena elektrolit ya. Kenapa cuma ada di ter? Ya karena ingat karena ingat bahwa sifat koligatif adalah sifat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Jadi terlarutnya aja yang kena. Masukkan angkanya, P0-nya tadi sudah ada 105 mmHg. Pelnya tadi si H2O 5 mol. Yang di bawah 5 plus 0,25. 105 kali 5 per 5,25. Ini saya dapat perhitungannya nih 95,45 atau dibulatin lah 95,5 mmHg biar ada jawabannya di sini ya. Jadi opsi yang tepat adalah yang D, dadu. Oke, beres soal nomor 2. Lanjut soal nomor 3. Ada 100,8 gram campuran glukosa dan urea. Dilarutkan dalam 500 gram air dan mendidih pada suhu 100,832 derajat Celcius. KB airnya ada. Nah, yang ditanya perbandingan massa dari glukosa dan si urea dalam campuran yang 108 gram tadi ya. Jadi massa si glukosa tambah massa urea itu sama dengan 108 gram. Itu maksudnya ya. Kalau saya misalkan massa glukosa adalah X tambah massa urea sama dengan 108 gram. Berarti kan massa urea 108 dikurang dengan massa si glukosa yang saya ibaratkan dengan X tadi kan. Nah, ini yang mau kita bongkar, berapa sih X-nya. Oh ya, ini ada lagi yang bisa dibongkar, delta TB ya. Delta TB boil kan. Selisih dari larutannya 100,832 dikurang pelarutnya, air kan 100 derajat. 0,832 derajat Celcius ini. Apalagi ya, KB-nya sudah ada. Nah, kita tinggal ini 500 gram air itu pelarutnya ya.
Nah, ini kalau campuran delta TB itu sama dengan KB dikali mol si zat-zatnya yang ada, campurannya. Mol glukosa tambah mol urea dibagi dengan kilogram pelarut si air. Oke, ini kan kebetulan glukosa dengan ureanya itu dua-duanya non elektrolit, jadi aman ya. Nah, kita belum dapat molnya nih. Kita cari di sini aja deh. Ini mol si glukosa. Jadi kan dia tadi kan masanya X. MR-nya 180. Jadi X per 180 mol. Sedangkan urea itu mol si urea tadi kan masanya adalah 108 kurang X ya. Dibagi MR-nya itu 60. Udah, kita tinggal masukin data-datanya. KB tadi ini 0,52. Nah, ini hati-hati nih. Nah, glukosanya tadi kan molnya adalah X per 180 ditambah urea 108 min X per 60 mR-nya. Pelarutnya 500 gram dalam kilogram jadi 0,5. Oke, oh ya, delta TB-nya tadi ada 0,832. Ini perhitungannya lumayan ribet ya. Oke, 0,5 ini kalau saya naikkan ke atas berarti jadi 0,832. Di 0,5 dengan 0,52 ya. Jadi 0,52 bagi 0,5 sama dengan 0,52 dikali 2 kan. Berarti ini 1,04 dikali X per 180 tambah 108 min X per 60. Oke, pelan-pelan lagi. 0,832 1,04. Kita samakan ya bawahnya ya. Berarti X per 180 tambah, berarti ini kali 3 kan, per 180. Bongkar lagi. Berarti ini kita jumlahkan semuanya. Berarti X tambah 3 kali 108 324 min 3X per 180. Ya, ini udah bisa dikali ke samping ya, 180-nya. Berarti 0,832 dikali 180 itu 49,76. Nah, ini dikalikan ke dalam ya, atau satu step lagi deh biar teratur. 0,832 1,04. Nah, ini kan X kurang 3X kan berarti 324 min 2X ya, 180. Nah, baru 180-nya saya kali ke 0,832. 149,76 sama dengan 1,04 kali 324 336,96 min 2,08. 1,04 dikali 2X ya. Jangan lupa di sini ada X. Atau kalau X-nya saya pindah, 2,08 X-nya pindah ke sini, berarti ini kan 336,96 kurang 149,76. 336,96 kurang 149,76 itu 187,2. Nah, jadi X-nya tinggal 187,2 dibagi 2,08 sekitar 90. Ribet ya. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, jadi kan tadi X itu si glukosa ya. Kan yang ditanya massa glukosa dengan massa si urea. Jadi glukosa di sini saya buat ya, banding urea. Kalau si glukosanya 90 gram, tadi kan total mereka 108. Berarti
Si ureanya 108 kurang 90 kan? Itu 18 gram. Nah, 90 dengan 18 itu berapa banding berapa sih? 5:1. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Ribet ya perhitungannya ya, sorry ya, mungkin kalian juga bisa pakai perhitungan yang lebih baik, gak apa-apa. Oke, nomor 4. Ini ada data titik beku beberapa larutan. Dapat disimpulkan bahwa penurunan titik beku larutan dipengaruhi oleh. Sebenarnya kalau ini bisa dikerjakan cepat dengan memahami apa sih definisi dari sifat koligatif. Sifat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut kan, jumlah partikel zat terlarut. Maka udah pasti jawabannya yang A. Nah, kalau kita perhatikan misalnya contohnya, NaCl kan elektrolit. Jadi kan dia kali 2 ya, karena 2 ion ya. Jadi ini terkali 2 gitu, 0,2. Jadi jumlahnya itu ada 2 buah gitu ya, ada 2 ion di situ ya, yang mempengaruhi konsentrasinya, jadi terkali 2. Nah, sama-sama 0,2 nih dengan yang ini, walaupun beda zat, tapi lihat titik bekunya. Sama. Gitu ya. Jadi dia dipengaruhi oleh jumlah zat terlarutnya, bukan jenisnya, bukan pelarutnya. Oke? Jadi pahami aja definisi dari sifat koligatif larutan itu apa. Hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Yang 4 yang A ya. Oke, ini hitungannya ribet-ribet ya angkanya ya, tapi bagus soalnya. Yang nomor 5 ada 0,9 gram zat X non elektrolit. Aman ya kalau non elektrolit. Masukkan dalam 250 ml air. Tekanan osmotiknya muncul segini mmHg. Nanti kita harus ubah mmHg ini menjadi atm ya, atmosfer satuannya. Suhu 27, jangan lupa nanti diganti ke Kelvin. Yang ditanya mr. Oke, misalnya kita bongkar dulu lah. Jadi masanya 0,9 gram, massa zat terlarutnya. Mr yang dicari ya. V larutannya sama dengan 250 mili. Lalu ini ATM-nya 373,92 mmHg. Kalau mau dijadikan ATM ini kita tinggal bagi 760 ya. 760 ya supaya berubah jadi ATM. Kalau dibagi jadi 0,492 ATM. Oke, lalu R-nya kan 0,082 ya. T-nya yang suhu 27 tambahkan 273 dalam Kelvin dia. Oke, kalau data-datanya udah ada, kita tinggal masukkan aja kan. V sama dengan M kali R kali T. Kita bisa cari M-nya dulu karena MR itu kan ada di molaritas ini. Ini yang tadi udah kita ubah 0,492. R-nya 0,082. T-nya 300. Ini M sama dengan 0,492 0,082 kali 300. Dapat ini sebesar 0,02 molar. Ingat lagi, M ini kan kita bisa bongkar gram zat terlarut bagi MR-nya kali 1000 per volume larutannya dalam mililiter. 0,02. Tadi kan zat terlarutnya 0,9 gram. MR yang dicari, V-nya 250 ya. Ini 4 ya. Jadi MR-nya sama dengan 0,9 kali 4 dibagi 0,02. Nah, dapatlah ini 180 gram per mol. Ini MR-nya. Opsi yang tepat adalah yang D.
Nomor 6, ada zat organik rumus empirisnya CH2O dilarutkan dalam 500 gram air. Suhu larutan yang terbentuk mendidih pada suhu 100,52 derajat Celcius, Kb air 0,52. Rumus molekul zat organik tersebut apa? Oke, ini kan sebenarnya kita kalau mau hubungkan ke rumus empiris ini berarti kita butuh MR. Ya, MR itu ada di M-nya ya. Oke, bongkar dulu delta TB selisih dari larutan dengan pelarut murninya 0,52. KB-nya 0,52 juga. Oke, ini membantu dalam perhitungan nanti ya. Udah tinggal cari M-nya ya. Masuk aja langsung ke rumus delta TB KB kali M. Kalau dibongkar, M itu adalah gram zat terlarut bagi MR 1000 per gram pelarut, gram airnya. Oke, masukkan angka delta TB tadi 0,52. Ini 0,52 juga KB-nya. Masanya 75, MR yang belum diketahui. Airnya 500. Ini 2 ya. Ini kan juga sama kan, bisa bisa dicoret. Nah, jadi kan dapat sebenarnya ini langsung ketemu. Jadi MR pindah ke sini, tinggal 75 kali 2, 150 berarti MR-nya. Nah, tinggal kita hubungkan ke rumus empiris. Jadi rumus empiris kalikan faktor X atau N terserah, itu sama dengan rumus molekul. Rumus molekul diwakili oleh MR-nya. Empirisnya tadi CH2O. Nah, MR itu kan gabungan dari AR ya, penyusunnya. Nah, C itu kan AR-nya 12. H itu 1 kali 2 berarti 2. O 16. 150 ya. Berarti ini 30. X sama dengan 150. Dapat X sama dengan 5. Nah, masukkan X ke persamaan empirisnya ini. Jadi C-nya 5. H-nya 2 kali 5, 10. O-nya jadi 5. Inilah rumus molekul dari zat organik tersebut. Opsi yang tepat berarti yang C. Lanjut lagi nomor 7. Ada praktikan mendidihkan 3 tabung reaksi masing-masing. Ini larutannya ya. Ini si C6H12O6 0,1 M, KCl 0,1 M, Na3PO4 0,1 M. Persamaan berikut yang benar jika kenaikan titik didih ketiga larutan tersebut dibandingkan dengan Na2SO4 0,1 M. Ini kita harus cari empat-empatnya berarti ya. Oke, kita coba saja ya untuk yang C6H12O6 0,1 M. Delta TB sama dengan KB kali M. Ini kan dia non elektrolit kan, jadi aman ya. KB-nya kan nggak ada, jadi kita anggap aja ya KB gitu ya. KB kali M-nya 0,1 atau 0,1 KB. Lalu yang kedua KCl. Sini deh. KCl itu ada ion ya, K plus tambah Cl min. Jadi N-nya sama dengan 2. Maka 0,1-nya nanti kita kali 2 kan. Delta TB KB kali M kali I. Nah, jadi KB-nya biarkan saja dalam KB. M-nya 0,1, I-nya 2 kan. Nah, berarti ini 0,2 KB ya. Zat ketiga Na3PO4 ionkan jadi 3Na plus PO4 3 min. Ini N-nya ada 4 ya.
Ini ada 3, di sini ada 1. N-nya 4. Delta TB KB kali M kali I. KB kali M-nya 0,1, I-nya 4. 0,4 KB. Yang satu lagi tadi pembandingnya ya, si Na2SO4. Molalitasnya sama. 2Na plus tambah SO4, 2 min. Ionnya 2 tambah 1, 3 ya, N-nya. Delta TB KB kali M kali I. KB kali 0,1 kali I-nya 3. 0,3 KB. Ini pembanding. Oke. Nah, yang ditanya itu hubungan delta TB masing-masing itu dengan si Na2SO4. Oke, jadi kalau kita bandingkan si C6H12O6, dia kan 0,1 ya, dengan 0,3. Berarti kan sepertiga dari si delta TB Na2SO4. Dengan cara yang sama, delta TB si KCl, nih, jadi 0,2 per 0,3, berarti 2 per 3. Lalu delta TB si Na3PO4, berarti 4 per 3. Delta TB Na2SO4. Sudah, tinggal ikutin yang mana yang cocok. Cek yang A, delta TB KCl sama dengan 2 per 3. Nah, ini langsung dapat nih. Jawaban yang tepatnya yang A. Delapan dan 9. Oke, karena 9 konsep ya teori jadi gampang. 8 harus ngitung. Asam asetat CH3COOH 2,4 gram. MR60 dimasukkan dalam 250 gram air. Mendidihlah larutannya pada suhu 100,15 derajat Celcius. KB 0,52, KF 1,86. Yang ditanya bekunya ya, titik beku. Jadi yang dikasih tahu didih, yang ditanya beku. 2 kali kerja ini kita. Oke, delta TB dulu ya. Delta TB ada datanya kan. Jadi yang 100,15 itu larutan dikurang yang pelarutnya. 0,15 derajat Celcius kenaikan titik didihnya. Apalagi yang ada? Oh ya, CH3COH ini kan kalau kita ionkan CH3COO- tambah H+. N-nya sama dengan 2. Alfanya nggak ada, berarti kita cari dulu ya. Oke, masuk rumus delta TB sama dengan KB kali M kali I. Delta TB-nya sudah ada 0,15 ya. KB-nya 0,52. M-nya nggak ada, kita bongkar lagi. M itu kan gramnya, masanya, bagi MR-nya, kali 1000 dibagi ini ya, gram pelarutnya, kali I. Mana yang kita bisa bongkar ya. Ini kan jadi 4. Oke. 4 ya, kita masukin dulu deh. 0,15 sama dengan 0,52 dikali 2,4 kali 4 itu kan 9,6 ya. Per 60 kali I. Oke, berarti 60 kali ke 0,15 berarti ini 9. 0,52 dikali 9,6 itu sekitar 5 ya, 4,99. Ini I. Berarti I sama dengan 9 per 5, 1,8. Untuk apa cari I? Ya, dapat I kita bisa dapat alfanya. Ingat ya, Van Hoff, I sama dengan 1 tambah N-1 kali alfa. 1,8 sama dengan 1 tambah 2 min 1 alfa. Nah, karena tadi N-nya 2. Sini deh.
Jadi 1,8 sama dengan 1 tambah alfa. Maka alfa sama dengan 0,8. Nah, untuk apa ini ya kita biar bisa cari juga ke bawahnya ya. Walaupun sebenarnya kita udah dapat I udah cukup. Tapi nggak apa-apa lah. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. KF-nya tadi 1,86. Nah, M-nya tadi ya kayak tadi lagi ya. 2,4 dibagi 60. 1000 bagi 250 kali I-nya tadi 1,8 ya. Nah, ini langsung ya saya dapat ini 0,536 derajat Celcius. Ini kan delta ya, penurunannya. Berarti TF larutan adalah 0 dikurang delta TF. 0 dikurang 0,536 min 0,536 derajat Celcius. Minus kan, namanya juga penurunan ya. Dari 0 turun jadi pasti minus. Yang dadu ya, yang cocok. Oke, 9 diagram PT air, pressure and temperature dari air, larutan glukosa. Berdasarkan grafik tersebut, titik didih larutan glukosa 0,5 M. Ini perhatikan ya. Ini kayak huruf Y ini yang di dalam ini untuk pelarut. Dalam hal ini air. Sedangkan yang di ini Y yang agak luar ini untuk si larutannya, si glukosanya. Gitu ngelihatnya. Oke, jadi selalu yang paling dalam itu untuk pelarut airnya. Nah, yang di sebelah kiri ini bekunya ya. Yang di sini yang didihnya. Nah, jadi kan yang ditanya adalah titik didih larutan glukosa. Ingat tadi garis glukosa. Ini kan turun ke bawah F minus. Gitu ya. Jadi kalau ditanya titik didih air berarti di E aksen ini kan 100 derajat. Titik H itu apa? H aksen bekunya air 0 derajat. I min ya pasti minus kan ke kiri. Itu titik bekunya larutan. Ya, jadi ke kanan didih, ke bawah beku. Opsi yang tepat yang B. Nomor 10, larutan berikut memiliki titik didih paling tinggi. Waduh, kita harus hitung lagi. Misalnya yang A, delta TB sama dengan KB kali M. KB kali M. M-nya 0,3, berarti 0,3 KB. Karena ini non elektrolit ya. Dengan cara yang sama, B. Langsung aja ya, 0,1 KB. Non elektrolit juga. Yang C harus hati-hati, ini Cu2+, SO4 2 min. N-nya ada 2 berarti, nanti 2 kali 0,2 ya. 0,4 KB. Cara sama, 2K plus N sama dengan 3. Berarti 3 kali 0,1. 0,3 KB. Satu lagi NaCl. NaCl itu kan Na plus tambah Cl min. N sama dengan 2. 2 dikali 0,3 berarti 0,6 KB. Yang ditanya adalah yang paling tinggi titik didihnya, berarti jumlah zat terlarutnya paling banyak. Tinggal bandingkan saja. Mana yang paling banyak? Yang E. Ya, jadi paling banyak jumlah zat terlarut menghasilkan titik didih paling tinggi. Oke, nomor 11. CH3COH lagi titik didihnya. Oh, jika titik didih larutan CH3COH 0,2 M sama dengan, nah itu keywordnya di sini ya, sama dengan titik didih larutan KI 0,15 M. Berapa sih alfa?
si larutan CH3COH-nya. Jadi kalau titik D sama, maka delta TB-nya juga sama. Jadi delta TB CH3COH sama dengan delta TB si KI. Nah, cari delta TB kan KB kali M kali I. Dua-duanya elektrolit. Karena pelarutnya air kan sama, berarti KB-nya buang aja. Nah, M dari CH3COH adalah 0,2. I-nya yang dicari. Nah, KI itu 0,15. I-nya karena ini elektrolit kuat, berarti kan KI K plus I min. Berarti N-nya 2 ya. Maka I-nya juga 2. 0,2 I 0,3. Berarti I-nya ya pas ya, berarti I-nya 0,3 bagi 0,2. Jadi tiba-tiba lupa ya. 1,5. Tapi yang ditanya alfa ya. I sama dengan 1 tambah N-1 alfa 1 tambah N-nya si CH3COH 2 ya. Atau 1,5. Nah, alfanya berarti 0,5 seper 2. Ada nih yang B. Ya, cukup ribet-ribet ya soal hitungannya ya. Nomor 12, ada 3 larutan A, B, C. Jika ketiga larutan tersebut diukur titik beku dan tekanan osmotiknya. Wow. Yang punya titik beku dan tekanan osmotik yang paling rendah itu yang mana? Ini juga lebih ribet juga ini ya. Oke, kita bongkar aja ya. KBR K plus BR min. Berarti N-nya 2 ya. Kalau kita delta TF dulu, ya kan freeze ya, beku ya. KF kali M kali I. KF kali M-nya 0,2. I-nya 2. 0,4 KF ya. Lalu V-nya ya. Tekanan osmotik katanya. V M R T I. M-nya kita anggap molaritas sama dengan molalitasnya ya. 0,2 RT. I-nya tadi ambil dari yang atas. 0,4 RT. Biarkan saja seperti itu, nggak apa-apa. Ini yang satu ya. Larutan 1. Yang A, sorry. Ke B, CaCl2. Ca2 plus N sama dengan 3. Delta TF KF kali M kali I. KF kali M-nya berapa? 0,1 kali 3 ya. 0,3 KF. V-nya sama caranya. M-nya 0,1. RT-nya biarkan saja. I-nya 3. Jadi 0,3 RT yang labu B ya. Yang satu lagi CONH2. 2 kali ini urea ya, non elektrolit. Jadi delta TF cukup KF kali M. KF kali M-nya 0,1 berarti 0,1 KF ya. V-nya kita cari M RT saja tanpa I. 0,1 langsung aja ya, 0,1 RT. Jadi dia tanya adalah titik beku yang paling rendah. Titik ini kan C ya, titik beku yang paling rendah
0,4, 0,3 dengan 0,1. Ya kan? 0,3, 0,1 dengan 0,4. Berarti kan semakin banyak ininya ya, semakin banyak zat terlarutnya, maka titik bekunya kan makin bawah ya, makin turun. Jadi ini yang paling rendah nih. Paling rendah karena jumlah zat terlarutnya paling banyak. Ya, jadi yang terendah itu labu A untuk titik beku ya. Tekanan osmotik yang tertinggi, tekanan osmotiknya juga cari yang paling rendah. Yang paling rendah udah jelas ini ya, 0,1 dibandingkan ini. Ini yang paling rendah. Wah, ribet ya soalnya. Oke, berarti A dengan C, berarti yang ini. Opsi yang tepat adalah yang B. Lanjut nomor 13, ini teoritis ya, konsep. Indonesia mempunyai beberapa tempat wisata berupa kolam apung. Kolam apung dibuat dengan cara melarutkan garam ke dalam air kolam dalam jumlah besar sehingga konsentrasi garam dalam air kolam sangat tinggi. Hal ini menyebabkan orang yang berenang di kolam apung tidak akan tenggelam. Sifat koligatif apa yang tepat yang berhubungan dengan fenomena dalam wacana tersebut ya. Ini tekanan uap ya, penurunan tekanan uap. Jadi kadar garam tinggi mengakibatkan air kolam itu memang susah menguap ya. Jadi dia mau keluar gimana? Tertutupi sama garam tadi yang bertindak sebagai zat terlarutnya. Ya, jadi tekanan uap turun. Ya, ini faktornya tekanan uap yang E ya. Oke, saya nggak lama-lama kalau di teoritis ya, karena hitungannya nih ribet. Kristal asam oksalat H2C2O4 Hexa2O 75,6 gram dilarutkan dalam 800 gram air. Membekulah larutan itu pada suhu minus 2,43 derajat Celcius. Kf dikasih tahu dan alfanya dikasih tahu. Nah, rumus kristalnya itu apa? Oke, lagi-lagi ya, soalnya bagus, keren. Nah, gini ya, itu kan ini senyawa hidrat namanya ya, yang masih mengikat sejumlah air. Ini kalau kita panaskan dia terpisah antara kristal padatnya dengan air kristalnya, karena air kristalnya akan menguap. Nah, kalau H2C2O4 ini kan kalau kita ionkan berarti jadi 2H plus C2O4 2-. Jadi N-nya ada 3 ya jumlah ionnya. Tadi ada alfa, alfanya 0,4 tadi. Dari N3 alfa 0,4 kan kita langsung bisa dapat harga I-nya ya. I sama dengan 1 tambah N-1, 3-1 kali alfa. 1 tambah 2 kali 0,4 jadi 0,8, I-nya 1,8. Oke, kalau I-nya dapat kita bisa masukkan rumus ke delta TF kan. KF M I. Delta TF-nya tadi berarti 0 dikurang min 2,43. Ya, jadi plus deltanya 2,43 derajat Celcius. Masukkan ke sini 2,43. KF-nya tadi 1,86. M-nya berarti harus hitung gram zat terlarutnya berapa gitu kan. Oke, atau M dulu aja ya. Kali I. I-nya tadi berapa? I-nya 1,8. Atau M sama dengan 2,43 bagi 1,86 kali 1,8. Nah, ini saya dapat 0,75 molal. Oke, kalau udah dapat M-nya, kita tinggal bongkar kan. Jadi M sama dengan
massa dari si kristal tadi itu ya, si asam oksalatnya, kristal asam oksalatnya H2C2 bagi mR-nya dia gram pelarut. Nah, kita masukkan semua angka-angkanya 0,75. Masanya tadi kan 75,6 ya per mR. 1000 dibagi 800. Oke, ini berarti mR sama dengan 75,6 kali, ini coret-coret aja ya, 10 per 0,75 kali 8 sisanya. Nah, ini dapat 126. Ini mR-nya si H2C2O4 X H2O. Jadi kan kita bisa hitung kan, karena mR adalah gabungan dari AR semua atom yang ada dalam senyawa itu. Jadi 126 itu sama dengan ini H2C2O4 X H2O. Bongkar saja, ini kan ada datanya kan. 126 sama dengan H itu kan 2 ya. 2 kali 1 maksudnya. C itu 12 kali 2, 24. O itu 16 kali 4, 64. Nah, titik ini tambah ya. X kali H2O itu 18. Kita cari X-nya ya. 126. Ini hitung semua ini 8890 ya. 18X dipindah ke kiri berarti 36. Nah, dapat nih X-nya sama dengan 2. Berarti opsinya yang tepat yang ini. H2C2O4 2H2O. Lagi ya soal yang ribet ini ya. Mantap ya, bagus. Nah, kalau ini udah masuk redoks ya, ini bilox-biloksan ya. Bilox-bilox ini harusnya lebih mudah. Unsur klor yang mempunyai bilangan oksidasi terendah terdapat pada senyawa. Sebenarnya bisa langsung dapat ini ya, CaCl2. Ca kan plus 2. Berarti supaya 0 kan Cl-nya min ya. Nah, min 1 karena Cl ada 2. Jadi di sini dia min 1. HClO. O itu min 2, H itu plus 1. Maka pasti di sini Cl-nya plus 1 kan, supaya 0 semuanya. KClO2. O-nya kan min 2. Kalau ada 2 berarti min 4. K plus 1, golongan 1. Berarti Cl-nya pasti plus 3. Dengan cara yang sama, KClO4. O min 2, kalau ada 4 min 8. K plus 1 berarti Cl plus 7. Pasti jawabannya A nih ya. Ini kalau diionkan Ca2 plus tambah 2 ClO3 min. Kalau kita bongkar ClO3 min 2 kali 3 min 6. Jadi Cl-nya pasti plus 5 kan. Karena 5 kurang 6 min 1. Yang ditanya terendah pasti yang A, minus. Pelajaran kelas 10 ya. Oke, ini saya tulis ulang deh. Ki tambah NaClO3 H2SO4. Panjang sekali reaksinya. K2SO4 NaCl H2O. Bilox ya. K kan plus 1, golongan 1, pasti I-nya min 1. Na plus 1, grup 1. O min 2 kali 3 min 6. Maka Cl-nya plus 5 kan. 1 tambah 5 kurang 6 kan 0. Plus 1 minus 2 berarti min 8. Ini jadi plus 2 plus 6. Saya nggak bahas dari ulang lagi ya ini. Asumsinya udah
Cukup kuat lah ini ya, Bilox. Ini sama aja ya, kalau di kanan di kiri SO4, di kanan SO4 ya polanya akan sama. Jadi nggak usah capek-capek lagi. Tinggal contek-contek aja dari sebelah. Oke. Nah, yang dia tanya adalah yang berperan sebagai oksidator. Oksidator adalah spesies atau zat yang mengalami reduksi. Reduksi artinya Biloxnya turun. Yang ceklah yang Biloxnya turun. Pastikan ini kan si Cl ke sini. Dari plus 5 menuju min 1. Turun berapa nih? Turun 6 ya. Berarti NaClO3 turunnya 6. Karena yang tanya perubahan bilangan ya, perubahan Biloxnya. Opsi yang tepat yang E ya. 17-18. Ini lagi penyetaran reaksi. HNO3 H2S S tambah NO tambah H2O. Nah, penyetaran reaksi kalian mau pakai cara apa? Senyaman kalian saja ya. Karena ini soal-soalnya pasti bermain dengan koefisien nanti. Jadi kita setarakan dulu. Oke, plus 1 minus 2 minus 6 berarti plus 5 ya. Min 2 berarti ini plus 1. Sendirian 0. Min 2 temannya pasti plus 2. Plus 1. Oke, yang berubah siapa? Si N ya. Dari plus 5 ke plus 2. Turun 3 elektron ya. Yang naik mana? Yang naik si S nih. Min 2 ke 0. Naik 2 elektron. Eliminasi elektronnya ya. Yang 2 kita kali 3. Yang 3 kita kali 2. Udah, jadikan dia koefisien ya. 2HNO3 tambah 3H2S 3S 2NO. H2O tadi kan kita nggak ganggu. Oke, kita pakai belakangan dia. Hanya kan ini 2, di sini 6. Total 8. 8 itu 4H2O. Beres. Setelah disetarakan, katanya 1 mol asam nitrat HNO3 mengoksidasi H2S sebanyak berapa? Jadi kan kalau lihat dari sini koefisiennya, jadi 2 mol mengoksidasi 3 mol. Yang ditanya kalau 1 mol. Berarti kalau 1 mol mengoksidasi 1,5 mol. Tinggal perbandingan koefisien saja. Opsi yang tepat adalah yang B. Dengan cara yang sama, 18, ini mau cara apa ya? Setengah reaksi atau cara Bilox? Lebih cepat Bilox ya. Al tambah NO3 min tambah OH min H2O N4 plus. Bilox ya, 0 minus 2 minus 6 berarti di sini plus 5 ya. 5 kurang 6 kan min 1. Oke, minus 2 min 4 berarti di sini plus 3. 3 kurang 4 kan min 1. H plus 1 kalau ada 4 plus 4 maka N-nya min 3. Karena min 3 tambah 4 kan plus 1. Oke, yang berubah tuh OH min H2O itu belakangan aja ya. Nah, ini dari 0 ke plus 3. Naik 3 elektron oksidasi. Dari 5 ke min 3 itu turun 8 ya, hati-hati ya. Nah, turun 8 elektron. Oke, nah angka-angka kali itu kita jadikan koefisien ya. 8Al 3NO3 min OH min biarkan dulu.
Dengan H2O juga biarkan dulu karena nggak kena perkalian ya. Ini jadi 8 AlO2 min, jangan lupa minnya, 3 NH4+. Nah, ionnya kan min 8 plus 3, berarti min 5 ya. Di sini yang udah pasti min 3, berarti kan butuh 2 lagi. Maka ini kita kali 2 supaya jadi min 5 biar balance. Nah, lalu di kanan kan kita punya H sebanyak 12. 3 kali 4 ya. Di kiri sudah ada 2 di sini. Berarti berapa lagi nih? Berarti 5 lagi. Supaya jadi 10. 10 tambah 2, 12. Nah, ini udah balance. Jadi A-nya 8, B-nya 3, C-nya 2, D-nya 5, E-nya 8, lalu F-nya 3. Yang dia minta apa nih? A, B, C, F. A8, B3, C2, F3. Berarti jawaban yang tepat yang ini, yang E. Oke, untuk part ini ya, untuk part 1 ini sampai nomor 19, karena nanti mulai 20-an kita mulai main volta sampai elektrolisis. Oke, 19 diantara reaksi kimia berikut yang termasuk reaksi redoks. Nah, karena ini soalnya pilihan berganda, jadi ada triknya. Reaksi-reaksi redoks itu melibatkan, mostly ya, kebanyakan melibatkan unsur bebas, unsur yang sendirian. Nah, jadi langsung ini bisa dikerjakan dalam hitungan detik kalau soalnya pilihan berganda ya. Nah, jadi opsinya yang tepat tuh C. Kalau kita mau buktikan, yang namanya redoks itu kan terjadi perubahan bilangan oksidasi ya. Artinya ada biloks naik dan ada biloks yang turun. Sendirian 0. Berarti sini plus 4. Nah, ini udah ketahuan ada yang naik oksidasi. Minus 2, minus 6 ya. Plus 1 berarti sini plus 5 kan. Minus 2 temannya pasti plus 2. Nah, ini udah ada yang turun. Reduksi. Ada oksidasi, ada reduksi, udah pasti redoks. Itu pembuktiannya ya. Sekali lagi tadi caranya untuk menentukan reaksi itu redoks atau tidak. Trik tercepatnya atau tipsnya adalah cari aja yang punya unsur bebas. Unsur yang bebas itu unsur yang sendirian atau yang bentuknya itu diatomik gitu ya. Atau ya bisa juga lebih dari diatomik kayak P4 atau S8 gitu. Ini Sn sendirian 0 biloksnya. Nah, itu reaksinya akan redoks. Jadi opsi yang tepat yang C. Oke, selesai dulu ya pembahasan part 1 ya, karena cukup lama ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan membantu buat kalian yang sedang mempelajari materi ini. Tunggu part keduanya ya.